Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah, perlu kita ketahui, perbuatan yang mengakibatkan dosa merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh kita semua sebagai umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa siksaan untuk setiap dosa yang diperbuat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dosa besar merupakan sebuah pelanggaran besar yang dilakukan manusia terhadap perintah Allah, yang mana bisa menimbulkan kerugian maupun kerusakan, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Perlu kita pahami juga tentang hukum Allah, bahwa jika seseorang berbuat dosa, maka dipastikan akan mendapatkan azab, baik di dunia maupun di akhirat kelak, berupa siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhruf ayat 74, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Dan berikut ini penjelasan tentang 7 dosa besar dalam agama Islam yang perlu kita ketahui. Dan bahkan dosa ini tidak mudah diampuni oleh Allah walaupun sudah bertaubat, kecuali dengan taubatan nasuha atau taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Perbuatan dosa besar biasanya memberikan dampak merusak secara langsung kepada orang lain. Karenanya, balasan bagi pelaku sangatlah pedih. Mengutip dari buku Dosa-Dosa Besar, karangan M. Mutawalli Sya'rawi, berikut ada 7 dosa besar dalam Islam yang wajib kita hindari. Untuk dosa yang pertama yaitu dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar, sehingga dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Lalu yang kedua, dosa pergi ke dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi peramal, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, dosa durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan seseorang. Jika menantangnya atau durhaka kepadanya, maka hukumnya masuk ke dalam kategori dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Quran Surat Maryam ayat 32. Lalu yang keempat, dosa berzina. Berzina adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Kemudian yang kelima, dosa mengadu domba. Mengadu domba adalah menghasut orang lain agar berselisih faham terhadap sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bermuka dua di dunia nanti akan datang di hari kiamat dengan 2 muka dari api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu yang keenam, dosa mengunjing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Lalu yang ketujuh, dosa bersumpah palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta pada saat ia wajib bersumpah, silahkan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
Sahabat beriman rahimakumullah, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa tersebut? Maka Allah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, Allah akan mengampuninya apabila kita melakukan taubatan nasuha, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.